Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan aliran seni rupa kubisme. Nama anggota-anggotanya, saya sendiri Dea Putri Zafira dari absen 7 dan teman saya Najwa Kamila dari absen 27, kami dari kelas 11 IPA 1. Pengertian dari kubisme adalah aliran seni rupa yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek atau figur dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Aliran ini juga seakan memecah gambar melalui penyederhanaan objek hingga menyerupai bentuk geometri. Suatu lukisan potret dapat terdiri dari angle samping dan angle depan secara bersamaan sehingga menghasilkan kejanggalan yang artistik. Sejarah kubisme bermula di sekitar tahun 1907, ketika Picasso mulai menggunakan gaya ini dalam karya berjudul Demoiselles d'Avignon. Karya ini disebut sebagai prototype atau karya pra-kubisme. Dalam karya ini sudah tampak berbagai ciri-ciri aliran kubisme seperti distorsi yang radikal pada hidung, latar yang terfragmentasi, dan mata yang posisinya janggal namun memberikan ekspresi artistik. Georges Braque yang melihat lukisan itu di studio Picasso tertarik dan menanggapi gaya yang digunakan Picasso dengan mengeksplorasi gaya yang serupa. Akhirnya, aliran ini tercipta melalui eksperimen mereka berdua. Pablo Picasso dan Georges Braque. Kolaborasi erat antara Picasso dan Braque dimulai pada tahun 1909 dan memiliki dampak penting untuk asal-usul aliran kubisme. Kedua seniman ini bertemu secara teratur untuk membahas perkembangan eksperimen mereka. Keduanya tinggal di bagian Montmartre, Bohemian di Paris pada tahun-tahun sebelum dan selama Perang Dunia I. Hal itu membuat kolaborasi mereka lebih mudah untuk dilakukan. Asal mula penamaan kubisme, nama aliran kubisme berasal dari komentar yang dibuat oleh kritikus Louis Faucelles ketika melihat beberapa lukisan Georges Braque yang dipamerkan di Paris pada tahun 1908. Ia mendeskripsikan lukisan Braque menyederhanakan objeknya menjadi bentuk geometri sehingga tampak kubus-kubusan, cube atau kubis. Ciri-ciri aliran kubisme: pertama, menggunakan beberapa perspektif sekaligus dalam satu gambar, sehingga menunjukkan objek dari berbagai sudut pandang. Kedua, melakukan deformasi dan dekonstruksi terhadap objek yang dilukis. Mulut di atas mata, hidung di bawah, dan sebagainya. Tiga, menyederhanakan objek menjadi mirip dengan bentuk geometri. Hidung seperti segitiga, siku seperti trapesium, dan sebagainya. Keempat, mengeksplorasi bentuk terbuka, membiarkan ruang mengalir melalui bentuk, memadukan latar belakang ke objek di depannya. Pada fase kedua, kubisme, sintetik kubis, seniman kubisme banyak menggunakan benda sehari-hari sebagai tanda abstrak atau potongan koran dan sebagainya. Jenis-jenis kubisme, aliran kubisme berkembang dalam dua fase yang berbeda. Fase yang pertama adalah kubisme analitik. Fase kedua selanjutnya adalah sintetik kubis. Namun, tahapan kubisme ini masih diperdebatkan dan terus diperbaharui hingga hari ini. Beberapa pendapat ahli lain mengatakan bahwa kubisme memiliki 3 bahkan 4 fase. Fase yang pertama, kubisme Cézannian point atau Cézannian kubis. Dari tahun 1908 sampai 1909.
Yang kedua, kubisme analitik atau analitik kubis. Dari tahun 1910 sampai 1912. Ketiga, kubisme sintesis. Dari tahun 1912 sampai 1914. Kubisme kristal dari tahun 1915 sampai 1922. Kubisme Cezannian merupakan fase awal kubisme yang masih mentah-mentah terinspirasi dari karya-karya Cezanne. Pandangan retrospektif terhadap Cezanne banyak mengilahi seniman-seniman untuk mengambil sisi positif dari karyanya. Salah satunya adalah kebebasan perspektif yang dapat membuat karya lebih dinamis dan tidak hanya mengimitasi alam. Yang kedua, kubisme analitik. Disebut analitik karena pada fase ini kubisme berkembang dengan cara sistematis. Karya didasarkan pada observasi objek dalam konteks latar belakang dan eksplorasi berbagai sudut pandangnya. Picasso dan Braque membatasi subjek mereka pada genre potret tradisional dan still life. Membatasi palet mereka pada warna bumi dan abu-abu yang dimatikan. Yang ketiga, kubisme sintesis. Tahun 1912, Picasso dan Braque mulai memperkenalkan unsur asing ke dalam komposisi mereka. Picasso menambahkan wallpaper mirip anyaman dalam karyanya Still Life with Charles Channing. Cuma 1912. Braque menempelkan guntingan koran ke kanvasnya, memulai eksplorasi gerakan kolase. Fase ini disebut sintesis karena mereka mulai menyusun dan menggabungkan benda non-cat pada lukisannya. Dan yang terakhir, kubisme kristal adalah bentuk penyederhanaan dari berbagai fase sebelumnya. Fase ini kubisme ditekankan terhadap bidang geometris datar yang saling tumpang tindih. Di sini, kubisme menjadi lebih dekat pada abstrak formalistik karena bentuk non-representatif geometris hampir mengontrol seluruh elemen karyanya. Contoh karyanya, Guernica. Tema utamanya itu terang, dibuat oleh Pablo Picasso, diselesaikan tahun 1937. Medium, oil on canvas. Makna lukisannya, Guernica adalah kota kecil di Spanyol Utara yang menjadi sasaran latihan perang. Pada lukisan ini, Picasso menggambarkan dampak perang yang menghancurkan bangsanya, Spanyol. Yang kedua, Portrait of Pablo Picasso. Dibuat oleh Joan Gris tahun 1912, medium oil paint on canvas. Makna lukisannya, lukisan ini menggambarkan potret dari Pablo Picasso yang saat itu terkenal dengan aliran kubisme. Lukisan ini juga menggunakan aliran kubisme. Contoh yang ketiga, Bottle and Fisher. Analitik kubis. Genrenya still life, dibuat oleh Georges Braque pada tahun 1910 sampai 1912. Media oil on canvas. Makna lukisannya, lukisan dibuat karena kecintaan Georges Braque terhadap benda sekitar seperti botol dan suka pada ikan. Contoh yang keempat, Harley Quinn with a glitter. Temanya Harley Quinn, dibuat oleh Joan Gris pada tahun 1917. Medium oil on panel. Makna lukisannya, Harley Quinn adalah karakter utama di komedia dell'arte dan seorang penipu yang bertindak semaunya sendiri. Yang kelima, Les Joueurs de Football, tema sepak bola, dibuat oleh Albert Blaise.
pada tahun 1912 sampai 1913. Medium oil on canvas, makna lukisan ini menggambarkan permainan sepak bola digambarkan dalam aliran kubisme. Untuk teknik lukisnya, teknik lukis aliran kubisme secara umum, yang pertama teknik akuarel, merupakan sebuah teknik melukis menggunakan bahan dasar cat air atau akuarel dengan menggunakan satuan warna yang tipis dan halus sehingga gambar atau lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan dan ringan. Yang kedua, teknik plakat merupakan sebuah teknik melukis dengan menggunakan cat air, cat akrilik, ataupun cat minyak dengan satuan tebal serta komposisi cat yang kental sehingga memberikan sebuah kesan colorful pada sebuah karya lukisan. Teknik seni lukis cat minyak pada aliran kubisme. Yang pertama, teknik basah merupakan sebuah teknik melukis dengan cara membuat encer cat minyak dengan menggunakan linseed oil atau minyak cat. Setelah cat diencerkan dalam batas kekentalan tertentu, barulah digunakan untuk memoles di atas permukaan kanvas. Yang kedua, teknik kering. Merupakan kebalikan dengan teknik basah. Lukis kering ini berarti melukis tanpa menggunakan campuran cat minyak. Kuas yang digunakan harus dalam keadaan kering serta tidak berminyak. Yang ketiga, teknik campuran. Merupakan teknik yang mengkombinasikan antara teknik kering dan teknik basah. Diawali dengan menggunakan teknik kering, setelah itu membentuk baru menggunakan teknik basah untuk menyempurnakannya. Cara yang digunakan adalah memblok warna dengan sambil menahan intensitas cat minyak secara perlahan hingga tahap akhir. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya, Najwa Kamila. Baik, terima kasih Dea. Selanjutnya akan saya ambil alih. Di sini ada bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melukis, yaitu bahan yang digunakan untuk melukis. Pertama ada cat, dapat berupa cat air, cat minyak, cat poster, cat akrilik, cat tekstil, dan tinta. Yang kedua, ada alat yang digunakan untuk melukis, itu ada pertama ada kuas, kedua ada palet, ketiga ada pisau palet, keempat ada easel atau penjepit kanvas, kelima ada pembersih kuas. Slide selanjutnya ada tokoh pelukis dalam aliran kubisme ini. Yang pertama ada di dalam negeri. Pertama ada Mukhtar Apin. Lahir 10 Februari 1923, meninggal 1 Januari 1994. Seorang pelukis dan pengajar yang mengajar di Seni Rupa ITB, salah seorang pendiri organisasi Gelanggang atau organisasi para seniman yang mengusung modernitas dan kebebasan berekspresi pada 1964. Ini merupakan contoh karya-karya dari Mukhtar Apin. Yang pertama ada lukisan houses, kedua ada lukisan interwenat, yang ketiga ada lukisan bangunan. Tokoh selanjutnya yang kedua ada J. Siddhartha, lahir pada 30 November 1932, meninggal 4 Oktober 2006. Biografi singkat tentang beliau yaitu ia belajar melukis di Sanggar Pelukis Rakyat Yogyakarta dan melanjutkan di Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Pada 1953, ia dikirim belajar di Jan van Eyck Academy di Belanda selama 3 tahun. Ini merupakan contoh karya-karya dari G. Siddhartha, yaitu lukisan bermain gitar, ada lukisan kepala banteng, dan lukisan bulan purnama. Tokoh selanjutnya yang ketiga ada Ahmad Sadali, lahir pada 24 Juli 1924, meninggal 19 September 1987. Biografi singkat beliau yaitu ia berasal dari keluarga yang suka batik, bersekolah di Garut mulai dari TK, HIS, Madrasah, Muhammadiyah, dan Mulo. Ia melanjutkan kuliah di Fakultas Guru Gambar pada Fakultas Teknik ITB. Berikut merupakan contoh karya-karya beliau, seperti lukisan gunungan dasar warna biru dan lukisan 01X11. Tokoh selanjutnya yang keempat ada Sri Hardi, lahir pada 4 Desember 1931. Biografi singkat tentang beliau yaitu merupakan pelukis yang karyanya banyak diburu kolektor dalam dan luar negeri. Ia bersekolah di SMA 2 Surakarta,
bergabung dalam Seniman Indonesia Muda di Solo dan Yogyakarta pada 1952 sampai 1957. Tahun 1952 memasuki Fakultas Teknik Guru Gambar di ITB. Ini merupakan contoh karya-karya Sri Hardi, ada lukisan perahu jukung dan lukisan landscape. Tokoh yang kelima ada Bud Mukhtar, lahir pada 20 Desember 1930, meninggal 30 Juni 1993. Merupakan seniman Indonesia yang namanya dikenal secara luas melalui karya patung berjudul Ikatan dipasang di depan gedung MPR dan DPR. Biografi singkat tentang beliau, itu sejak kecil tertarik pada gambar ciptaan manusia, mengalami 3 kali tidak lulus SD, di SMP tertarik menjadi guru agama, dan setelah SMA, ia melanjutkan kuliah di jurusan seni rupa ITB, lalu melanjutkan kuliah lagi di Rhode Island School of Design, Amerika Serikat. Ini merupakan contoh karya-karya Bud Mukhtar, ada lukisan optical composition, dan lukisan composition of band of colors. Selanjutnya, yang B ada tokoh dari luar negeri. Pertama ada Pablo Picasso, lahir pada 25 Oktober 1881, meninggal 8 April 1973. Merupakan seorang seniman terkenal dalam aliran kubisme dan dikenal pelukis revolusioner abad 20. Ia pandai membuat patung, grafis, keramik, kostum, penari balet, sampai tata panggung. Biografi singkat tentang Pablo Picasso, yaitu di usia 14 tahun, dia lulus ujian masuk School of Fine Arts Barcelona dan 2 tahun pindah ke Madrid belajar di Royal Academy. Kemudian kembali lagi ke Barcelona bergabung di Els Quatre Gats. Di usia 23 tahun pindah ke Paris, kota pusat seni dunia pada masa itu. Ini merupakan karya dari Pablo Picasso, ada lukisan The Weeping Woman dan lukisan Woman with a Shirt Sitting in a Chair. Yang kedua ada George Barque, lahir pada 13 Mei 1882 dan meninggal 31 Agustus 1963. Merupakan seorang pelukis abad ke-20 dan pematung bersama dengan Pablo Picasso. Ia mengembangkan gaya seni yang dikenal kubisme. Biografi singkat tentang George Barque yaitu ia mulai mengenal lukisan saat ia kecil karena ayahnya ini seorang pebisnis lukisan. Ia ikut kuliah di Akademi Seni Le Havre tahun 1899 dan kemudian bekerja menjadi pelukis dekorasi. Dan selanjutnya ia bekerja sama dengan Picasso sampai tahun 1914. Mereka menghasilkan karya dalam periode kubisme analitik pada tahun 1969 sampai 1912. Ini merupakan contoh karya-karya dari George Barque, yaitu ada lukisan Woman with a Guitar, lukisan First Dish and Glass, dan lukisan The Portuguese. Yang ketiga ada Albert Glazes, lahir pada Prancis 8 Desember 1881, meninggal pada 23 Juni 1959. Merupakan seorang seniman Prancis, ahli teori, filsuf, pendiri kubisme yang memproklamirkan diri dan pengaruh di sekolah Paris. Ia menulis risalah pertama tentang kubisme yang berjudul The Cubisme tahun 1912 bersama Jan Metzinger. Ini merupakan contoh karya dari Albert Glazes. Ada lukisan Composition for Jazz, kedua ada Composition Brooklyn Bridge, dan yang terakhir ada Composition Football Players. Dan masih banyak lagi. Ini quote dari kami. Salah satunya quote kesukaan kami dari by Pablo Picasso, yaitu semua orang berbakat dalam hal seni sejak lahir, tergantung bagaimana mengasah bakat tersebut. Jadi kita nggak perlu minder kalau kita nggak jago gambar. Sebenarnya kita udah jago seni dalam lahir. Yang penting kita usaha terus untuk meningkatkan kemampuan menggambar kita atau tentang seni. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.